Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Bagaimana puasa Ananda di 10 terakhir bulan Ramadan ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini Ustazah Renti Sasmita dan Ustazah Eka Iramadhani akan melanjutkan pembelajaran kita tema 8 peristiwa alam. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajarannya untuk pembelajaran matematika. Subtema 1, peristiwa siang dan malam, sudah juga dipelajari kemarin kan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika. Sebelumnya kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Ananda setelah menyaksikan video berikut, Ananda dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang kedua, Ananda juga dapat menentukan urutan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Nah, yang terakhir, Ananda dapat mengurutkan gambar sesuai hasil pengukuran panjang dengan tepat. Kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku. Sebelumnya kita pernah belajar tentang satuan tidak baku pada pembelajaran budaya Melayu Riau. Satuan tidak baku itu apa ya? Sebelumnya pada pelajaran BMR kita mengukur benda dengan satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh antara lain jengkal, depa, ada juga hasta, dan langkah kaki. Hari ini kita akan mengulangi kembali mengukur dengan menggunakan jengkal. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku sebab hasil pengukurannya akan berbeda-beda pada setiap benda dan setiap orang. Selain menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa menggunakan benda-benda. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya yang bisa kita gunakan seperti pensil, pena, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Nah, seperti gambar-gambar berikut ya, kita bisa menggunakannya untuk mengukur benda-benda di sekitar kita. Perhatikan contoh berikut. Ada Eko dan Dondo yang bermain. Setelah bermain, Eko dan Dondo belajar bersama. Kali ini mereka akan mengukur panjang benda. Benda yang diukurnya adalah papan tulis dan tali rafia. Jengkal dan pensil digunakan sebagai satuan ukur. Ayo kita perhatikan hasil pengukuran Eko dan Dondo. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana hasil papan tulis yang diukur oleh mereka. Yang pertama, Dondo menghitung dengan jengkal, ternyata panjang papan tulis adalah 21 jengkal Dondo. Bagaimana kalau Eko? Ternyata panjang papan tulis dengan menggunakan jengkal Eko, 22 jengkal Eko. Hasilnya berbeda ya. Bagaimana dengan tali rafia yang mereka ukur? Ayo kita lihat hasilnya. Eko mengukurnya dengan menggunakan pensil Eko, panjang tali rafia sebanyak 30 pensil Eko. Sementara kalau menggunakan pensil Dondo, panjang tali rafia adalah 27 pensil Dondo. Hasil pengukuran panjang yang mereka lakukan berbeda. Ada yang tahu mengapa? Karena satuan yang mereka gunakan adalah satuan tidak baku. Satuan pengukurnya panjangnya berbeda-beda.
Antara pensil Eko dan pensil Dondo pastinya panjangnya berbeda. Juga dengan jengkal Eko dan Dondo tidak sama. Maka hasil pengukuran panjang yang mereka lakukan hasilnya akan berbeda. Pelajaran kita yang kedua adalah membandingkan panjang benda tadi. Nah, simaklah bagaimana contoh berikut. Di lapangan banyak sekali anak-anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihatlah, layang-layang Udin lebih tinggi daripada layang-layang Beni. Tahukah kamu kenapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang dari Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin dan Beni. Ini adalah gambar tali layang-layang Udin dan Beni yang telah mereka ukur menggunakan jengkal. Ternyata panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Sementara panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Jadi jengkal yang mereka pakai adalah jengkal Udin ya. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Selanjutnya, pembelajaran kita yang ketiga tentang mengurutkan panjang benda. Sekarang, Eko akan mengukur panjang benda yang ada di kamarnya. Eko menggunakan jengkal tangannya untuk mengukur. Ayo kita perhatikan hasil pengukuran yang Eko lakukan. Ada bantal, guling, kasur, meja belajar, dan buku gambar. Ingat, yang diukur adalah sisi-sisi atau tepi-tepinya ya. Tepi bantal ternyata panjangnya dalam jengkal Eko adalah 7 jengkal. Tepi guling ada 10 jengkal. Tepi kasur Eko 17 jengkal. Tepi meja belajar Eko 9 jengkal. Tepi buku Eko ada 4 jengkal. Benda yang paling pendek adalah buku gambar dengan panjang 4 jengkal. Sementara benda yang paling panjang adalah kasur dengan 17 jengkal. Sekarang kita urutkan dari yang paling pendek ya. Urutan benda di kamar Eko yang paling pendek, buku gambar, bantal, meja belajar, guling, kemudian kasur. Kalau diurutkan dari benda yang paling panjang, maka urutannya adalah kasur, guling, meja belajar, bantal, dan buku gambar. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Ananda, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan.